ada sebuah negara kecil yang dijuluki Mutiara Samudra Hindia karena keindahan alamnya yang memukau, kekayaan hayatinya yang luar biasa, serta batu permatanya yang sangat berharga. Ya, kita sedang berbicara tentang Sri Lanka. Tapi, tunggu dulu. Sri Lanka bukan hanya tentang keindahan alam. Negara ini juga punya tradisi yang terbilang sangat aneh dan tak masuk akal. Bagaimana bisa? Kita akan masuk ke dalam salah satu festival paling unik dan kontroversial yang pernah ada di dunia. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan pastinya, bagikan ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, kita lanjut. Sri Lanka, atau nama resminya Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, memang dikenal sebagai penghasil teh terbaik di dunia. Namun, selain teh, negara ini juga memproduksi kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis. Ibu kotanya adalah Colombo, dan sebagian besar wilayahnya adalah pulau besar yang dikelilingi beberapa pulau kecil. Namun, ada satu hal yang menyedihkan. Dulu, hutan-hutan di Sri Lanka sangat lebat, dengan padang rumput yang luas dan gurun-gurun yang unik. Tapi sayangnya, pembabatan hutan secara liar telah mengakibatkan kerusakan parah. Salah satu korban dari kerusakan ini adalah populasi gajah di Sri Lanka. Dulu, gajah-gajah ini berkeliaran bebas dalam jumlah besar. Namun sekarang, hanya tersisa beberapa ratus ekor di seluruh negeri. Meski begitu, Sri Lanka tetap unik dengan keanekaragaman hayati dan budayanya. Salah satu tradisi yang sangat menarik adalah Festival Nalur, sebuah perayaan umat Hindu Tamil yang hanya bisa ditemukan di Sri Lanka. Festival ini begitu ikonik dan menjadi bagian dari budaya yang membuat negara ini berbeda dari tempat lain di dunia. Gimana? Penasaran dengan keunikan Sri Lanka? Tetaplah di sini untuk cerita-cerita seru lainnya dari negeri ini. Dulu, negara ini dikenal dengan nama Ceylon sebelum meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Namun, tak lama setelah kemerdekaannya, Sri Lanka terjebak dalam salah satu perang saudara terpanjang di dunia yang berlangsung selama 25 tahun. Perang ini bukan hanya melukai fisik dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan bekas yang dalam pada masyarakatnya. Kebudayaan Sri Lanka kaya akan pengaruh dari agama Buddha dan Hindu. Sekitar 69% penduduknya berasal dari suku Sinhala, mayoritas beragama Buddha. Di sisi lain, ada kelompok besar Tamil, yang terdiri sekitar 18% dari populasi dan mayoritas beragama Hindu. Mereka tinggal di bagian utara dan timur negara itu. Meski kedua kelompok ini berbagi ruang hidup yang sama selama berabad-abad, dan secara fisik hampir tak bisa dibedakan, ketegangan etnis selalu menjadi bayang-bayang gelap yang membayangi sejarah negara ini. Yang menarik, suku Tamil sendiri terbagi menjadi dua kelompok, Tamil asli, yang telah lama menetap di Sri Lanka, dan Tamil pendatang baru dari India. Selain itu, ada juga minoritas Muslim, sekitar 8% dari populasi, kebanyakan keturunan Arab dan Melayu. Keberagaman ini menambah warna pada budaya Sri Lanka, tapi juga menyisakan konflik yang menjadi bagian dari sejarah panjang negara ini. Salah satu puncak tradisi Tamil yang paling dikenal adalah Festival Nalur, yang berlangsung di kota Jaffna, kota terbesar ke-12 di Sri Lanka. Festival ini berlangsung selama 25 hari di kuil Nalur Kandaswamy, biasanya antara bulan Juli hingga September. Dalam festival ini, umat Hindu Tamil memuja Dewa Murugan, dewa perang dan pelindung. Salah satu atraksi terbesar dari festival ini adalah prosesi kereta perang besar yang disebut Vahanam, yang membawa patung dewa mengelilingi kompleks kuil. Selama prosesi, suara tabuhan kerang dan gendang bergema di udara, sementara para peserta menari dengan semangat. Namun, hal yang membuat festival ini semakin menarik dan mungkin sedikit mengejutkan adalah tindakan ekstrim beberapa peserta yang menyiksa diri mereka sendiri sebagai bentuk pengabdian. Ini adalah bagian dari ritual mereka untuk memohon kekuatan dari Dewa Murugan. Fenomena ini menjadi salah satu daya tarik utama festival, sekaligus cermin dari bagaimana dedikasi keagamaan bisa mengambil bentuk yang luar biasa di Sri Lanka. Festival Nalur bukan hanya tentang spiritualitas, tapi juga tentang kebersamaan. Meski Sri Lanka pernah melalui masa-masa sulit, festival ini tetap menjadi simbol bagaimana kekayaan budaya dan kepercayaan bisa mengatasi perbedaan etnis yang selama ini memisahkan masyarakatnya. Festival Kuil Nalur Kandaswamy adalah salah satu festival paling suci dan terpanjang di Sri Lanka, sebuah perayaan yang melibatkan ribuan umat Hindu setiap tahunnya. Selama periode suci ini, patung Dewa Murugan diarak dengan penuh hormat di atas kendaraan yang dihias dengan bentuk-bentuk simbolik seperti burung merah,
ular kobra, dan angsa. Semua dianggap sebagai hewan suci oleh umat Hindu Sri Lanka. Parade warna-warni ini mengundang ribuan orang untuk berpartisipasi, dengan prosesi yang dimulai di siang hari dan berlanjut hingga malam. Salah satu momen puncak adalah ketika kereta perang besar yang membawa patung Dewa Murugan dan para pendampingnya diarah. Kereta yang sangat berat ini tidak digerakkan oleh mesin, tetapi oleh kekuatan manusia. Ribuan umat menarik tali kereta atau memikulnya di pundak, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda. Ini bukan sekadar pawai, tetapi wujud pengabdian yang tulus, di mana semua orang berdiri bahu-membahu, menyatukan tenaga mereka demi mempersembahkan penghormatan kepada Sang Dewa. Di sepanjang rute prosesi, umat juga melakukan berbagai ritual, termasuk memecahkan kelapa dan berguling-guling di tanah sebagai simbol penyerahan diri sepenuhnya. Tindakan ini dipercaya sebagai bentuk praktik spiritual yang mengungkapkan rasa hormat dan pengabdian sejati kepada keyakinan mereka. Ada yang bahkan mengalami perubahan fisik, seperti pundak yang menebal, akibat memikul kereta perang bertahun-tahun lamanya. Festival Nalur tidak hanya menjadi ajang peribadatan, tetapi juga telah berkembang menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Pengunjung dari seluruh dunia datang ke Jaffna untuk menyaksikan keindahan budaya dan religiusitas yang unik ini. Setelah krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka pada tahun 2019, sektor pariwisata mulai menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara ini. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang bertahap sejak kemerdekaan Sri Lanka pada tahun 1948, festival seperti Nalur tidak hanya menjadi simbol keteguhan iman, tetapi juga harapan bagi kemajuan ekonomi negara yang sempat terpukul. Festival ini adalah cerminan dari bagaimana sebuah negara yang pernah terpuruk dapat bangkit kembali, menggabungkan tradisi kuno dan modernitas dalam satu perayaan besar yang menghubungkan orang dari seluruh penjuru dunia. Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warganya. Inflasi yang melonjak drastis, cadangan mata uang asing yang terkuras habis, serta kekurangan peralatan medis dan kebutuhan dasar membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Semua ini bermuara pada satu penyebab utama, beban utang yang sangat tinggi, terutama selama masa pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa yang memimpin dari tahun 2019 hingga 2022. Pemerintahannya terus menambah utang, yang pada akhirnya menjadi bencana besar bagi ekonomi negara tersebut. Situasi ini menyebabkan ketidakpuasan meluas di jalan-jalan Sri Lanka. Ketika inflasi mencapai puncaknya, warga semakin kesulitan untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Pemadaman listrik bergilir dan penutupan sekolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, kemarahan warga tidak dapat lagi dibendung. Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes, menyalahkan keluarga Rajapaksa atas krisis yang menghancurkan negeri mereka. Akhirnya, pada April 2022, Sri Lanka secara resmi menyatakan kebangkrutan, mencatat krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Kondisi yang semakin kacau memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara dan meletakkan jabatannya. Ranil Wickremesinghe kemudian mengambil alih kekuasaan pada Juli 2022 di tengah harapan akan pemulihan. Dan meskipun prosesnya tidak mudah, Wickremesinghe berhasil membawa beberapa perubahan positif. Listrik kembali normal, pasokan kebutuhan pokok mulai stabil, dan mata uang Sri Lanka menguat. Inflasi yang sempat mencapai angka 70% kini turun drastis menjadi 5,9%, sebuah kemajuan signifikan. Namun, di balik pemulihan ini, tantangan masih ada. Presiden Wickremesinghe menghadapi tekanan dari masyarakat yang masih marah. Pajak yang tinggi dan tingginya biaya hidup membuat banyak orang kesulitan, meskipun ekonomi mulai pulih. Bagi warga Sri Lanka, perjuangan belum usai. Di tengah segala kekacauan ekonomi, Sri Lanka tetap mempertahankan salah satu kekuatannya, ekspor teh. Teh Sri Lanka, yang terkenal di seluruh dunia, menyumbang sekitar 17% dari total ekspor negara ini. Beberapa negara konsumen utama teh Sri Lanka termasuk Amerika Serikat, Jerman, India, Arab Saudi, Rusia, Turki, dan Iran. Industri teh ini menjadi salah satu pilar ekonomi Sri Lanka yang diharapkan dapat membantu negara tersebut bangkit dari krisis terburuk dalam sejarahnya. Apakah kalian penggemar Thai tea atau milk tea? Jika ya, pasti kalian tahu bahwa minuman lezat ini membutuhkan rasa teh yang kuat untuk menciptakan kelezatan yang khas. Salah satu jenis teh yang sering digunakan untuk membuat minuman seperti ini adalah Ceylon tea, teh dengan rasa yang pekat dan kaya, yang berasal dari Sri Lanka. Sri Lanka dikenal sebagai penghasil teh kelas dunia, dan tiap daerah di negara ini memiliki jenis teh yang unik, yang memberi cita rasa tersendiri. Namun, secara umum,
Ceylon Tea memiliki karakter rasa yang kuat dan intens. Inilah yang membuatnya sangat cocok sebagai bahan utama dalam pembuatan berbagai minuman berbasis teh, termasuk Thai tea atau milk tea yang kalian cintai. Selain kenikmatannya, Ceylon Tea juga kaya akan manfaat kesehatan. Teh ini mengandung senyawa antioksidan yang berperan penting dalam menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Senyawa ini membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Lebih dari itu, mengonsumsi Ceylon Tea secara rutin juga dapat memberikan banyak manfaat lainnya, seperti menurunkan risiko penyakit jantung, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, dan mengontrol kadar gula darah. Dengan kata lain, menikmati secangkir Ceylon Tea bukan hanya memuaskan dahaga dan memberikan rasa yang enak, tetapi juga bisa menjadi langkah preventif untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi, saat kalian menikmati segelas Thai tea atau milk tea, ingatlah bahwa di balik kenikmatan itu ada sederet manfaat yang baik untuk tubuh kalian. Apa pendapatmu tentang Sri Lanka? Jika Anda pernah mengunjungi negara ini, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.